Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, terserah kalian bukanya ya anak-anak. Kita akan mulai belajar pada kali ini karena kita masih daring, maka kita belajarnya ya seperti ini. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami rizki kepahaman dan jadikanlah kami anak yang soleh. Amin. Pada materi kali ini, pada semester kali ini, kita akan mempelajari sampai 5 pelajaran ya anak-anak. Yaitu materi 1 mempelajari Quran, yaitu nanti spesifiknya di surah At-Tin. Pelajaran kedua yaitu mengenal nama-nama dan kitab Allah. Pelajaran 3 yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Nanti akan diterangkan di sana tentang bagaimana caranya jujur, bagaimana caranya patuh dan hormat kepada guru, dan bagaimana cara menghargai teman. Yang pelajaran yang keempat yaitu mempelajari tentang bulan Ramadan. Nanti bagaimana yang akan kita lakukan bila mana Ramadan, puasa dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pelajaran Rasul Idolaku. Nanti kita akan belajar beberapa nabi, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Muhammad. Nah, itu diantaranya. Jadi untuk semester kita ini, semester 1 nanti ada 5 pelajaran yang akan kita pelajari.
Baiklah anak-anak, menginjak pelajaran 1 yaitu belajar membaca Al-Quran. Nah, orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang paling beruntung dan istimewa sekali. Karena apa? Ini kita bisa bekal untuk di akhirat nanti. Nah, dalam pelajaran ini kita utamanya akan membaca surat At-Tin. Nah, membaca Al-Quran ini adalah suatu hal yang sangat besar, sangat istimewa. Karena apa? Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad yang kita bisa lihat sampai sekarang. Al-Quran ini tidak ada satu orang pun yang bisa merubahnya, tidak bisa mengutik-ngutik isi di dalamnya. Berbeda dengan buku atau kitab-kitab yang lain yang orang bisa mengubah. Dan kitab satu-satunya kitab yang mudah dibaca, biarpun tebal, bisa dibaca dan dihafalkan anak-anak. Jadi inilah mukjizatnya Nabi Muhammad yang akan dijaga langsung oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Dalam membaca Al-Quran, anak-anak yang perlu kamu perhatikan yang pertama yaitu kamu harus pertama kali harus membaca isti'adzah dulu, kemudian bismillah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu isti'adzah, atau ada yang mengatakan ta'awud, itu juga bisa. Dan kemudian membaca bismillah. Nah, pada surat At-Tin ini kalian harus membaca dengan tartil. Nanti cara membacanya tidak usah tergesa-gesa. Nanti kamu rekam di WA dan dikirim ke saya ya. Itu tugas pertama kalian nanti begitu. Baiklah, akan saya contohkan nih cara bacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Selanjutnya adalah menghafal. Cara menghafal surat Al-Quran yaitu dibaca berulang-ulang. Satu ayat dibaca berulang-ulang sampai hafal, biar itu 10, 20, 30 sampai 50 kali. Nanti kalau sudah hafal satu, ditambah yang berikutnya, ditambah yang berikutnya gitu ya. Untuk menghafal nanti akan saya ajarkan di lain waktu. Oke, selanjutnya adalah menulis surat At-Tin. Nah, ini adalah tugas kalian yang kedua. Setelah membaca surat At-Tin yang kamu kirimkan, yang kedua yaitu menulis surat At-Tin di buku tulis kalian. Kalian akan diberi waktu, akan saya beri waktu dari mulai video ini sampai hari Sabtu, jadi 1 minggu ya, terserah kalian buatnya. Nanti kalau sudah dikirim ke WA bersama kalian membaca surat At-Tin, kalian tidak harus punya paketan, kalian bisa nebeng ke wifi. Jadi nulis dulu, nanti pada waktu ngirim cari wifi, minta wifi ke mana saja tidak apa-apa. Sekarang banyak wifi gratis, itu fitnya ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya saya akan sedikit menerangkan tentang surat At-Tin ini, isi kandungan dari surat At-Tin. Nah, coba kita artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun, demi buah tin dan zaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun. Ini buah tinnya ada di gambar samping itu. Buah zaitun juga ada. Watturi sinin, dan demi gunung Sinai. Ini
Gunung Sinai ini tempatnya di Mesir anak-anak ya. Gunungnya seperti itu. Nah, ini buah tin ini banyak manfaatnya katanya. Ini banyak manfaatnya bisa dimakan. Buah tin juga demikian. Nah itu. Wahadal balatil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya negeri yang aman itu negeri mana? Yaitu negeri Mekah dan Madinah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena apa? Manusia adalah yang sempurna ciptaannya dibanding makhluk lain. Coba kita lihat, kalau makhluk lain itu punya ekor, buntut, bentuknya juga kakinya 4, turunnya juga tidak bersih gitu. Nah, pokoknya manusia adalah makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikannya ke tingkat serendah-rendahnya. Nah, bila mana kita tidak beriman, bila mana kita menjadi orang kafir, maka kita akan dikembalikan seperti mereka, seperti hewan, akan kembali ke tanah. Baru dikubur ya udah mati. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahalanya tiada putus-putus. Bila mana kita punya amal soleh, kita tidak akan terputus, kita akan selalu dapat pahala. Bila mana kita punya ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, maka ilmu kita akan selalu mendapatkan pahala. Bila mana anak kita soleh nanti, anak kita juga akan mengirim pahala kepada kita. Bila mana kita sering bersedekah, hasil sedekahnya kita itu juga akan kembali kepada kita. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah yang membuat mendustakan dari hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling sempurna? Nanti keadilan itu milik Allah. Dan nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa mendustakan. Tangan-tangan kita yang menjadi saksi, sikil kita jadi saksi, kuping kita jadi saksi. Kita tidak bisa berdusta di sana nanti. Saya tambahkan sedikit ya, nah, mengapa dinamakan surah At-Tin? Surah ini dinamakan surah At-Tin karena ayat yang pertama yaitu menerangkan buah tin. Dan surat At-Tin ini termasuk surat yang ke-95 dari Al-Qur'an. Al-Qur'an jumlahnya ada 114, sedangkan surat At-Tin termasuk atau dia tempatnya adalah tempat yang nomor 95. Kemudian ayatnya ada 8 ayat. Ayat At-Tin ini tergolong surat Makkiyah karena apa? Diturunkan di kota Mekah. Surat itu ada 2, Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah, Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Oke, saya ulang sedikit lagi adik-adik ya. Surat At-Tin ini terdapat dalam urutan yang ke-95 dalam Al-Quran. Al-Quran tadi suratnya ada berapa? 114. Surah ini terdiri dari 8 ayat, yaitu surat At-Tin diturunkan di kota Mekah, maka dinamakan Makkiyah, surah Makkiyah. Allah melalui surat ini bersumpah dan menyebut ciptaannya yaitu buah tin dan zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya, tidak boleh manusia bersumpah dengan yang selain Allah, itu tidak boleh. Negeri yang aman yaitu negeri Makkah dan Madinah, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Nomor 5, Allah memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina dan bila tidak beramal yang soleh. Tapi kalau beramal soleh, dia akan menjadi mulia. Manusia akan menjadi mulia bila mana beriman kepada Allah dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan
bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada banyak yang berdusta. Nah, itu peringatan bagi kita. Walaupun sudah diperingatkan oleh Allah, tetapi banyak juga yang mendustakan Allah. Allah itu maha adil dan bijaksana, yaitu terhadap manusia dan makhluknya, baik di bumi dan di akhirat nanti. Baiklah ya anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini itu kurang lebihnya kalian bisa membaca di buku paket sambil menunggu LKS yang masih saya pesan. Dan tugas kalian yang pertama yaitu menulis surat Atin, ditulis di buku tulis agama ya. Kemudian membaca surah Atin, dikirim lewat WA keduanya ini. Dan yang ketiga, menulis absen di kolom komentar video ini. Nanti di video ini di YouTube, nanti kalian di bawahnya ada komentar, kamu tulis nama kalian ya, itu sebagai absen bahwa kalian sudah melihat video ini. Oke, dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.